Banyak dari kita di sini mungkin masih sering salah mengartikan yang namanya kebahagiaan. Nah, karena salah mengartikannya, ujung-ujungnya ya kita nggak pernah bisa ngerasain yang namanya bahagia. Dan mungkin sering tuan-tuan di sini beranggapan hidup orang lain itu terlihat bahagia sekali dan seolah dunia berkonspirasi untuk menyengsarakan kita. Nah, agar tuan-tuan tahu bagaimana cara merasakan kebahagiaan, maka di video kali ini saya ingin tuan-tuan menyimak, meresapi, dan mempelajari seorang karakter bernama Tony Lip dari film Green Book tahun 2018. Kita akan melihat bagaimana seorang Tony Lip bisa ngerasain yang namanya bahagia meskipun di tengah ketiadaan. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk meluaskan definisi kebahagiaan yang selama ini kita sempitkan. Mari kita bahas. Kalau tuan-tuan sudah menonton film Green Book dari menit pertama hingga menit terakhir, maka tuan-tuan pasti akan setuju jika saya katakan kehidupan Tony Lip bisa dibilang jauh dari kemewahan dan semuanya serba sederhana. Namun menariknya, kesederhanaan ini tidak lantas dijadikan Tony sebagai alasan untuk tidak bisa ngerasain yang namanya kebahagiaan. Justru di dalam film jarang sekali Tony terlihat sedih, susah, mungkinnya galau, merana, gelisah, takut akan masa depan, dan penyakit-penyakit sejenisnya yang ujung-ujungnya membutuhkan healing kalau kata anak-anak sekarang. Nah, ternyata ada 5 sifat yang dimiliki Tony Lip untuk menangkal perasaan-perasaan jelek barusan. Nah, yang pertama adalah Tony berani untuk menjadi diri sendiri. Tuan-tuan mungkin setuju jika saya katakan selama ini kita nggak bisa ngerasain yang namanya bahagia dan kerap kali dirundung kesedihan, kegundahan, dan keputusasaan karena kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Berbeda dengan kita, overthinking menjadi hal yang sangat asing bagi seorang Tony Lip. Nah, di beberapa kesempatan Tony Lip kerap menunjukkan sikap cuek akan pemikiran orang lain terhadap dirinya. Nah, sifat si Tony Lip ini menunjukkan bahwa dia nggak masalah jika seluruh dunia memusuhi dirinya asalkan dia bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah adegan di dalam film ketika Tony berkunjung ke sebuah bar. Nah, pada saat itu Tony membuat taruhan dengan karakter yang bernama Fat Paulie untuk banyak-banyakan makan burger. Tony sempat bilang ke si Paulie bahwa dia pernah makan 48 burger sekaligus. Nah, si Fat Paulie langsung ngebantah hal itu dan mengatakan bahwa itu mustahil. Nah, menariknya jika kebanyakan dari kita merespon dengan mencoba meyakinkan kembali orang yang dengerin kita, si Tony malah langsung cuek dan ngomong ke si Paulie apa untungnya bagi si Tony jika si Paulie mau percaya atau tidak. Jadi ya udah, mau percaya monggo, ya enggak ya mangga gitu kan. Kemudian ada juga sebuah momen di dalam film ketika Tony dikontrak untuk menjadi supir Dr. Shirley, salah satu tokoh penting juga untuk film ini. Ketika Tony dan Dr. Shirley sampai ke sebuah kota untuk melaksanakan konser oleh trio Shirley, Dr. Shirley menyarankan Tony untuk mengubah tata bahasanya. Dr. Shirley merasa gaya bicara Tony yang asik itu dianggap kurang sopan jika didengarkan oleh para tamu undangan yang notabene adalah golongan-golongan jet set ataupun golongan-golongan sultan. Tetapi di sini jika kita yang punya mental penjilat dan mau caper sama sultan-sultan ini, pasti kita bakal langsung mengikuti sarannya Dr. Shirley. Tetapi menariknya, seorang Tony Lip di tengah keterbatasan materinya, di tengah tagihan listrik, wifi, dan PDAM yang menunggak gitu ya, dan hal-hal menyedihkan lainnya, ia justru dengan lantang mengatakan bahwa kurang lebih kayak begini. Nah, yang bisa kita pelajari dari 2 kejadian di atas adalah jangan sampai kita terus-terusan mengorbankan diri kita sendiri demi disukai oleh orang lain. Capek Pak asli. Kasihan sama diri tuan-tuan, dan watak kehidupan ya begitu. Kita perturutkan pun gak akan ada habisnya. Gak akan ada yang namanya benar 100%. Akan ada aja sudut-sudut pandang yang memandang perilaku kita itu bangsat, kurang ajar, gila, sadis, dan hal-hal lain semacam itu. Jadi lakukan apa yang memang tuan-tuan senangi selama itu tidak mengorbankan kesenangan orang lain. Gak masalah jika banyak yang benci tuan-tuan karena ngelakuin hal yang tuan-tuan suka. Dan yang tuan-tuan perlu lakukan adalah mencari orang yang suka melihat tuan-tuan melakukan apa yang tuan-tuan suka. That's it. Cara agar tetap bahagia ala Tony Lip selanjutnya adalah adanya keseimbangan hidup.
Untuk tetap bahagia di dalam hidup, Tony Lip juga menerapkan prinsip work-life balance dalam hidupnya. Di kehidupan modern sekarang ini, kerja keras itu menjadi suatu yang digembor-gemborkan kemana-mana. Kerja lembur bagai kuda itu kayak menjadi suatu kebanggaan yang bisa dipamerkan. Overwork seakan menjadi suatu keharusan bagi seseorang agar bisa mencapai sebuah level kesuksesan. Nah, karena hal ini terjadi, banyak gejala-gejala aneh ikut bermunculan dalam kehidupan modern sekarang. Nah, mungkin salah satu yang paling sering kita dengar adalah penyakit yang namanya overthinking, yang bisa diartikan suatu keadaan di mana seseorang itu selalu dalam keadaan takut akan masa depan, akan apa yang akan terjadi, dan takut jika ternyata nanti tidak seperti yang diharapkan. Nah, akibatnya apa? Stres, burnout, lelah secara mental, insomnia yang ujung-ujungnya mempengaruhi kinerja juga. Dan akhirnya kan yang ditakutkan terjadi justru benar-benar akan terjadi. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah work-life balance ya. Jadi ada keseimbangan antara kehidupan personal dan kehidupan profesional. Nah, Tony Lip di sini merupakan salah satu orang yang sukses menerapkan gaya hidup ini di dalam hidupnya. Hal ini mungkin akan tergambarkan melalui potongan scene berikut. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat like it's your last meal. Kata-kata yang terdengar seperti sebuah banyolan, namun kalau dipikirkan lebih dalam itu memiliki makna yang bisa menyentil perasaan. Memang yang Tony ucapkan di sini tidak literally masalah keseimbangan, tapi Tony di sini mencoba mengatakan bahwa hidup itu bukan hanya tentang satu hal. Hidup bukan hanya tentang pekerjaan. Ketika lagi bekerja, ya bekerja aja secara maksimal. Tetapi jika memang lagi nyantai, ya udah nyantai aja dan tinggalin tuh yang namanya urusan kerjaan di kantor. Hal selanjutnya yang membuat Tony Lip tetap bahagia adalah dengan berprinsip bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan. Kaya. 4 huruf yang bisa membuat seorang manusia itu bisa lupa diri dan lupa daratan. Banyak yang rela menginjak bawah, menjilat atas, menyukut kiri kanan untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Seakan bisa mendapatkannya itu merupakan sebuah jaminan bagi seseorang untuk memperoleh suatu kebahagiaan. Tidak salah memang, namun kebanyakan orang mengabaikan suatu kekayaan lainnya yang justru lebih menentukan kebahagiaan, yaitu kekayaan hati. Kekayaan hati ini bisa dimaknai dengan hati yang luas ataupun hati yang lapang. Rumah yang sempit akan terasa lega jika mampu kita syukuri. Sebaliknya, rumah yang luas, boleh jadi ribuan meter luasnya, akan terasa seperti neraka jika tak pandai menikmatinya. Dan kekayaan hati seperti inilah yang dimiliki oleh seorang Tony Lip, sehingga ia bisa tetap bahagia meskipun kekayaan material mungkin tidak dimilikinya. Bahagia bagi Tony Lip itu sangat-sangat sederhana. Sesimpel ia bisa dekat dengan seluruh anggota keluarganya, bisa makan bersama, ngobrol bareng, tertawa, saling berbagi cerita. Dan gini, kebanyakan dari kita itu mencoba menikmati hal simpel barusan itu karena nggak punya pilihan lain. Namun menariknya di sini, di kasus Tony ini, dia bukannya nggak punya pilihan lain, tetapi dia memang memilih keluarga ketimbang harta. Dan saya mencatat ada 3 momen di dalam film ini di mana Tony sebenarnya ditawarkan pekerjaan yang lebih tinggi penghasilannya dari pekerjaan yang ia jalani saat itu. 2 di antaranya itu berhubungan dengan pekerjaan tanda kutip kotor gitu ya, ala-ala mafia. Sedangkan yang satunya itu ditawarkan langsung oleh Dr. Shirley menjadi manajer perjalanannya. Dan ketiganya langsung ditolak Tony mentah-mentah karena Tony sadar jika dia mengambil kerjaan ini, maka jauh dari keluarga merupakan konsekuensi yang harus dihadapinya. Jadi selama Tony bisa merasakan kebahagiaan which is bersama keluarganya, ya buat apa meninggalkan kebahagiaan itu untuk mencari kebahagiaan lain yang tidak pasti dan bersifat material. Dr. Shirley sendiri juga bisa menjadi contoh dalam urusan ini. Sebagai salah satu musisi tersukses di Amerika pada saat itu, Dr. Shirley memiliki segala materi yang dibutuhkan, uang yang banyak, ketenaran yang luar biasa, dan prestasi yang mencengangkan. Namun sayangnya,
Dr. Shirley justru kerap menunjukkan kesedihan di dalam kesehariannya. Di tengah melimpahnya harta kekayaan, Dr. Shirley justru miskin akan kekayaan hati. Hatinya kosong, tak berpenghuni, merasa kesepian dalam menjalani hari-hari, dan kesedihan menjadi hal yang pasti. Dan hal ini membuktikan bahwa kekayaan harta bukan jaminan untuk bahagia, namun kelapangan hatilah yang bisa memberikan ketenangan yang tentunya berujung pada kebahagiaan. Dan saya juga pernah mendengar suatu ungkapan bahwa kita benar-benar kaya ketika kita memiliki suatu hal yang tak bisa dibeli oleh uang, which is itu adalah cinta yang tulus, kasih sayang yang tak terbatas, dan kebersamaan yang tak pernah lepas. Hal selanjutnya yang membuat Tony Lip tetap bahagia adalah berprinsip bahwa dihargai bukan berarti dirupiahkan. Nah, menjaga harga diri menjadi suatu tantangan tersendiri di zaman sekarang ini. Harga diri itu terkadang rela dilepaskan demi mendapatkan suatu keinginan. Nah, akibatnya ya malu-maluin. Karena gini, lebih baik jalan kaki tapi kepala bebas mendongak ke sana dan kemari, ketimbang naik mobil Ferrari tapi kepala hanya menunduk menatapi kursi. Nah, Tony Lip sendiri adalah sosok yang sangat menjaga harkat martabat meskipun hidupnya sedang melarat. Tony menganggap martabat tidak seperti martabak yang mudah didapatkan di sembarang tempat. Ada salah satu adegan di dalam film yang menunjukkan betapa seorang Tony Lip sangat menghargai kehormatan dirinya sendiri. Jadi ketika Copa, bar tempat Tony bekerja, sedang ditutup untuk direnovasi, Tony langsung ditawarkan untuk bekerja menjadi sopir dari Dr. Shirley. Dan pada saat sesi wawancara, Dr. Shirley mengatakan bahwa ia tidak hanya membutuhkan seorang sopir yang bisa menjaga keamanannya di jalan, tetapi ia juga membutuhkan seorang pelayan, seorang yang bisa mencuci baju, memoles sepatu, dan lain semacamnya. Tony pun langsung memotong omongan Dr. Shirley dan menolak pekerjaan tersebut secara mentah-mentah. Tony mengatakan bahwa dirinya siap menjamin keselamatan Dr. Shirley sampai tempat tujuan, namun dirinya bukanlah seorang babu yang bisa disuruh untuk melakukan apa saja, terlebih sesuatu yang bisa menginjak-injak harga diri Tony sendiri. Nah, karena Tony memiliki prinsip demikian, maka tidak satu orang pun bisa mengancam Tony dengan uang. Hal ini penting mengingat di luar sana banyak sekarang para pekerja yang rela dimaki-maki atasan, dibully para pimpinan, dihajar sama kepala bagian hanya karena uang yang sebenarnya tidak seberapa. Tuan-tuan, please, you deserve better than that. Nah, karena Tony tidak pernah membiarkan orang membeli harga dirinya dengan uang, makanya Tony dihormati, dihargai, dan disegani. Dan karena Tony dihormati, dihargai, dan disegani, dampaknya Tony sudah bisa dipastikan bebas untuk menjadi dirinya sendiri yang ujung-ujungnya membawa kedamaian hati. Terakhir, untuk menjaga kebahagiaannya, Tony Lip juga berprinsip bahwa your network is your net worth. Nah, kata-kata ini bisa dimaknai bahwa pergaulanmu menentukan kekayaanmu. Dan dalam kasus ini, saya tidak sedang berbicara mengenai kekayaan materi. Karena kita tahu bahwa Tony Lip tidak memiliki kekayaan semacam itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah kekayaan sosial ataupun pergaulan yang luas. Dan pergaulan yang dimaksud di sini tidak sebatas kuantitas, melainkan adanya juga kualitas. Karena kuantitas tanpa kualitas hanya melahirkan pergaulan yang terbatas tanpa adanya trust. Dengan pergaulan yang luas, Tony Lip selalu mendapatkan perhatian dan bantuan ketika sedang dibutuhkan. Sebagai contoh nih, salah satu momen kunci dari film Green Book ini adalah ketika Copa, bar tempat Tony bekerja, ditutup sementara untuk direnovasi. Di saat kawan-kawannya Tony agak sedikit kebingungan mau kerja di mana selagi Copa ditutup, Tony malah langsung mendapatkan tawaran untuk menjadi sopir Dr. Shirley. Nah, nama Tony sendiri banyak direkomendasikan ketika Dr. Shirley dan perusahaannya sedang mencari driver untuk tur konser Dr. Shirley. Dan kenapa nama Tony banyak direkomendasikan oleh orang lain? Ya karena Tony seorang bullshit artis yang dengan mudah berbaur dengan semua orang di segala kalangan. Well, teman-teman, ternyata bahagia itu datangnya dari kita sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman ingin bahagia, ubah cara tuan-tuan memandang kebahagiaan diri tuan-tuan sendiri dan abaikan semua pandangan orang lain terhadap kebahagiaan tuan-tuan. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa tuan-tuan ambil dari film Green Book ini.
Mungkin dari tuan-tuan ada yang udah pernah nonton film ini. Nah, silahkan tuan-tuan tuliskan di kolom komentar di bawah pelajaran apa yang paling berkesan dari film ini versi tuan-tuan. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.